Bayangkan, ada lebih dari 1 miliar pengguna aktif di TikTok setiap bulan, termasuk Anda. Tapi, pernahkah terfikir apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Ketika CEO TikTok diinterogasi oleh Kongres Amerika Serikat, mereka tidak hanya membicarakan data atau privasi. Mereka khawatir tentang satu hal besar, yaitu propaganda. Seberapa besar pengaruh media sosial dalam mengendalikan pola pikir kita? Bahkan, mungkin tanpa kita sadari. Jangan pergi dulu. Karena di video ini kita akan membongkar rahasia besar media sosial sebagai alat propaganda paling efektif di era digital. Media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Platform seperti TikTok, Instagram, dan Twitter yang sekarang sudah menjadi X tidak hanya menjadi sarana berbagi momen, tetapi juga alat yang kuat dalam membentuk persepsi dan keyakinan kita. Bagaimana ini bisa terjadi? Algoritma di balik platform ini dirancang untuk memaksimalkan keterlibatan pengguna. Mereka menganalisis preferensi kita, menentukan konten apa yang muncul di feed kita, dan secara tidak langsung membentuk pandangan kita tentang dunia. Misalnya, jika seseorang sering berinteraksi dengan konten tertentu, algoritma akan menampilkan lebih banyak konten serupa, memperkuat keyakinan dan bias yang sudah ada. Selain itu, media sosial sering memanfaatkan prinsip psikologis seperti confirmation bias, di mana kita cenderung mencari dan mempercayai informasi yang mendukung keyakinan kita, serta social proof, di mana kita menganggap sesuatu sebagai benar atau berharga karena banyak orang lain yang juga melakukannya. Dengan demikian, media sosial dapat memperkuat keyakinan yang sudah ada dan mendorong perilaku tertentu. Dalam ranah politik, media sosial telah menjadi medan pertempuran baru. Kampanye politik kini tidak hanya berlangsung di dunia nyata, tetapi juga di dunia maya, dengan strategi yang dirancang untuk mempengaruhi opini publik secara masif. Salah satu teknik yang sering digunakan adalah penyebaran pesan yang memicu emosi kuat. Misalnya, penggunaan kalimat gemoy dalam mencitradirikan untuk kontestasi politik dalam merubah persepsi dukungan masyarakat, atau menimbulkan sentimen agar terlihat lebih kalem dan adem, dan ini sah-sah saja, tidak melanggar aturan. Sebuah artikel di Detik News mengatakan bahwa kebanyakan propaganda lebih bersifat emosional daripada rasional dalam konten. Emosi adalah inti dari propaganda. Selain itu, munculnya kecerdasan buatan dan analisis data memungkinkan terciptanya kampanye yang sangat tertarget dan personalisasi, mengeksploitasi kerentanan dan preferensi individu. Hal ini memungkinkan aktor politik untuk menyebarkan pesan yang disesuaikan dengan audiens tertentu, meningkatkan efektivitas propaganda mereka. Propaganda di media sosial memiliki dua sisi yang perlu kita sadari. Di sisi positif, media sosial dapat digunakan untuk menyebarkan kesadaran tentang isu-isu penting, seperti kampanye kesehatan mental, gerakan lingkungan, atau inisiatif sosial lainnya. Misalnya, kampanye Save the Earth berhasil menginspirasi jutaan orang untuk mengambil tindakan nyata dalam menjaga lingkungan. Namun, di sisi negatif, propaganda dapat menyebarkan informasi yang menyesatkan atau memanipulasi emosi kita untuk tujuan tertentu. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa propaganda digital berfokus pada penggunaan retorika dan psikologi emosional untuk mempengaruhi opini publik dan menciptakan narasi yang diinginkan. Ini dapat menyebabkan polarisasi, menyebarkan kebencian, atau bahkan memicu konflik di masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjadi pengguna media sosial yang bijak, mampu mengenali propaganda, dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi. Media sosial adalah pedang bermata dua. Ia memiliki potensi untuk membawa perubahan positif, namun juga dapat menjadi alat manipulasi yang berbahaya. Kesadaran dan literasi digital adalah kunci untuk memastikan kita tidak terjebak dalam arus propaganda yang menyesatkan. Bagaimana pengalaman Anda dengan propaganda di media sosial? Pernahkah Anda merasa terpengaruh oleh konten tertentu? Mari berdiskusi di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe.